teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Caya Lestari dengan NIM 290235004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran atau memaparkan sebuah materi guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perpajakan 1. Nah, di sini ada hal-hal yang akan kita bahas dalam presentasi atau pembahasan kali ini. Yang pertama ada dasar-dasar pajak, yang kedua ada timbulnya pajak terhutang, yang ketiga ada jenis-jenis pajak penghasilan, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar-dasar perpajakan. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan pajak. Jadi pajak ini ada banyak definisinya dari berbagai sumber juga. Jadi pajak ini merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Lalu pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dikutip oleh Sumarsan tahun 2012 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu pengertian pajak menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, yaitu pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, dari definisi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya ini digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Lalu di sini ada fungsi perpajakan. Jadi fungsi perpajakan itu ada dua. Yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeteer. Yang kedua itu ada fungsi mengatur atau fungsi reguler. Jadi fungsi anggaran atau fungsi budgeteer ini merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur atau fungsi reguler, yaitu fungsi ini nih tidak dalam fungsi ini pajak dianggap mengatur dan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Lalu ada macam-macam pungutan di Indonesia. Yang pertama pastinya pajak, lalu yang kedua ada retribusi. Retribusi itu kayak misalnya retribusi parkir dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada sumbangan ataupun iuran, dan yang terakhir ada penerimaan negara bukan pajak. Mungkin penerimaan negara bukan pajak ini contohnya itu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negara itu. Lalu ada beberapa asas dalam perpajakan. Jadi ada asas-asas dalam perpajakan. Yang pertama ada asas yuridis. Jadi asas ini memandang dari sudut hukum. Jadi setiap perundang-undangan pajak harus menjamin adanya hukum yang menyatakan kejadian atau keadaan yang tegas, baik bagi negara yang memungut pajak maupun bagi rakyat sebagai wajib pajak. Nah, adanya 3 jaminan hukum yang harus dipenuhi dalam asas ini, yaitu yang pertama ada hak-hak fiskus. Jadi hak-hak fiskus ini yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus menjamin untuk dapat dilaksanakan dengan lancar. Lalu yang kedua ada hak wajib pajak. Jadi hak wajib pajak ini untuk mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiskus dan aparatnya. Lalu yang ketiga ada terjaminnya hak wajib pajak. Jadi data-data kita tersimpan secara rahasia gitu. Lalu yang kedua ada asas ekonomi, yaitu secara ekonomi beban pajak langsung tidak menahan harga jual. Sebaliknya pada pajak tidak langsung yang pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemungut biasanya menambah harga dan merupakan unsur meninggikan harga barang. Lalu selanjutnya ada asas finansial. Jadi dengan berasas finansial ini banyak jenis-jenis pajak daerah yang tidak dilaksanakan pemungutannya, seperti pajak atas kendaraan tidak bermotor, pajak 12 rumah tangga atas objek perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu ada asas domisili. Jadi asas ini disebut juga asas tempat tinggal bagi wajib pajak perseorangan dan asas tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Lalu yang ada asas sumber. Jadi asas ini lebih menekankan sumber di mana objek pajak ini diperoleh. Lalu yang terakhir ada asas kebangsaan. Jadi asas kebangsaan ini disebut juga asas nasionalitas
yaitu suatu asas yang menitik beratkan masalah kewarganegaraan. Lalu di sini ada sistem pungutan pajak. Yang pertama ini ada self assessment system. Jadi wajib pajak ini menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada official assessment system, yaitu aparatur pajak ataupun fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak. Lalu yang ketiga ada withholding system, yaitu perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Contoh dari pihak ketiga ini adalah kayak Direktorat Jenderal Bea Cukai ataupun Direktorat Jenderal Anggaran dan lain sebagainya. Lalu di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ini ada pajak tidak langsung dan pajak langsung. Jadi pajak langsung ini adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB dan lain-lainnya. Lalu ada pajak tidak langsung, yaitu pajak ini yang pembebanannya ini dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai PPN, karena kan misalnya kita kayak makan ke restoran atau ke tempat makan, pasti kita kalau lihat di struknya itu ada tulisan di bawahnya PPN. Jadi yang menanggung pajak itu yang pembelinya gitu, jadi bukan si pihak restonya ini. Lalu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan lain-lain. Lalu ada jenis pajak menurut sifatnya. Yang ini ada dua juga. Yang pertama ada pajak subjektif dan pajak objektif. Jadi pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya. Contohnya pajak penghasilan atau PPh dan objeknya adalah penghasilan. Jadi untuk menentukan untuk di pajak subjek ini untuk menentukan nominal pajaknya ini kita harus melihat dulu berapa penghasilannya. Lalu ada pajak objektif, yaitu pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak, meliputi benda atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, ataupun baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia ataupun tidak. Contohnya pajak pertambahan nilai ataupun PPN dan PPNBM. Lalu ada jenis pajak menurut pemungut. Yang pertama ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Jadi pajak pusat ini ada dua. Itu yang pertama ada dipungut oleh Jenderal Pajak, yang kedua ada dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi yang pertama ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, ataupun pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau untuk yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini meliputi bea masuk impor, bea masuk tambahan, dan cukai. Lalu ada pajak daerah. Yang pertama pemerintah daerah provinsi, pemungutannya melalui pemerintah daerah provinsi, yaitu meliputi pajak kendaraan bermotor ataupun PKB dan kendaraan di atas air, bea balik nama atas kendaraan bermotor atau BBNKB, dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain. Lalu dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tarif pajak. Jadi ada 4 tarif pajak. Yang pertama ada tetap. Jadi tarif tetap ini adalah tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Misalnya tarifnya tarif barang mewah adalah 6.000 atau 3.000. Lalu ada proporsional, yaitu tarif berupa persentase tetap. Misalnya tarif PPN ini 10%, tarif PBB ini 0,5%, tarif BPHTB ini 5%, dan lain sebagainya. Lalu ada progresif. Jadi tarif kalau misalnya di progresif ini, tarif ini bakal semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak itu semakin besar. Lalu yang terakhir ada pajak degresif, yaitu tarif semakin kecil jika jumlah pajak yang dikenai pajak semakin besar. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu timbulnya pajak terutang. Jadi pendapat atau ajaran formil
Timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Artinya bahwa seseorang atau badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah ataupun fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP atas namanya beserta besarnya pajak yang terutang. Nah, di sini ada hapusnya utang pajak, itu ada beberapa. Yang pertama ada pembayaran, kalau misalnya sudah dibayarkan pasti kan kehapus ya, yaitu utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Lalu yang kedua ada kompensasi, yaitu utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Lalu ada daluarsa, yaitu utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau daluarsa. Yang keempat adalah pembebasan, yaitu utang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak. Yang kelima ada penghapusan, jadi utang pajak ini diselesaikan dengan cara penghapusan. Lalu ada pengecualian pajak atau tax incentive, utang pajak yang dikecualikan. Lalu di sini ada penetapan dan ketetapan pajak. Jadi penetapannya ini setiap wajib pajak ini wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP. Lalu jumlah pajak yang terutang ini menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada ketetapan, jadi apabila Direktur Jenderal Pajak ini mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak ini menetapkan jumlah pajak yang terutang pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nah, di sini ada mendapatkan bukti, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau novum, ketetapan yang dimaksud adalah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP kepada wajib pajak yang bersangkutan. Nah, di sini ada jenis-jenis SKP atau surat ketetapan pajak yang tadi ya. Jadi jenis-jenis SKP ini yang pertama ada SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar. Lalu ada SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. Lalu ada SKPN, yaitu surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. Lalu ada SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar, yaitu jumlah pajak yang dibayar melebihi jumlah pajak yang terutang. Nah, di sini ada objek dan subjek pajak. Jadi objek pajak ini adalah penghasilan. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak ini, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu ada subjek pajak penghasilan, itu yang dalam negeri ini ada orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan hak berhak. Lalu yang luar negeri ini ada orang pribadi dan badan. Lalu perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Lalu di sini ada bukan subjek pajak, yaitu yang pertama ada badan perwakilan negara asing, termaksud pejabat diplomatik, konsultan dan pejabat lainnya. Syaratnya adalah asas timbul balik. Jadi kayak ada timbal baliknya. Lalu yang kedua ada organisasi internasional, termasuk pejabat organisasi internasional ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Syaratnya Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha. Lalu ada kewajiban pajak subjektif, yaitu yang pertama mulainya ini saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, saat didirikan, saat bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu berakhirnya ini saat meninggal dunia, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, saat dibubarkan, dan saat tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu di sini ada jenis-jenis pajak penghasilan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi subjek pajak penghasilan ini adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan
dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang PPH disebut sebagai wajib pajak. Nah, menurut Radianto, pajak ini pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Lalu subjek pajak PPH pasal 21 ini yang pertama ada pegawai, yang kedua ada penerimaan pensiun, yang ketiga ada penerimaan honorarium, dan keempat ada penerimaan upah, itu bisa jadi upah harian, mingguan, borongan, ataupun satuan. Lalu ada objek pajak lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotor pajak. Nah, di sini yang bukan subjek pajak itu ada yang pertama Badan Perwakilan Negara Asing termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lainnya. Terus yang kedua ada organisasi internasional termasuk pejabat organisasi internasional dan lain sebagainya. Lalu di sini ada objek PPH pasal 21. Yang pertama ada penghasilan teratur yaitu gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan pendidikan anak. Lalu ada penghasilan tidak teratur yaitu jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, dan bonus. Lalu ada upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Lalu di sini ada bukan objek pajak pasal atau bukan objek PPH pasal 21 yaitu ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Lalu ada kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Lalu yang terakhir ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Nah, di sini ada pengurangan dalam PPH pasal 21. Untuk pegawai tetap, biaya jabatannya ini sebesar 5% dikali penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, untuk penerimaan pensiun, itu biaya pensiunnya sebesar 5% dikali penghasilan bruto, maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 137 garis miring PMK .03 2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk PTKP tahun 2006. Lalu di sini ada contoh menghitung PPH pasal 21. Jadi contohnya ini Aditya merupakan seorang pegawai dengan status belum menikah tanpa tanggungan di perusahaan XYZ dengan penghasilan bruto per tahunnya senilai 57,6 juta atau sekitar 4,8 juta per bulannya. Jadi Aditya ini membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 25.000 setiap bulannya. Nah, berikut cara menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Aditya. Yang pertama ada biaya jabatan setahun yaitu 5% dikali 57.600 sama dengan 2.880. Lalu ada iuran pensiun setahun yaitu 25.000 dikali 12 sama dengan 300. Lalu ada penghasilan bersih yaitu penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun yaitu 57.600 dikurang 2.880 dikurang 300.000 sama dengan 54.420. Itu yang menjadi penghasilan bersihnya. Nah, di sini penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta. Nah, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bersih dikurangin PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi 54.420 dikurang 54 juta sama dengan 420. Jadi PPH pasal 21-nya itu setahun sama dengan 5% dikali penghasilan kena pajak. Jadi 5% dikali 420 sama dengan 21.000. Lalu masuk ke PPH pasal 21 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, yang bukan objek pajak PPH pasal 22 ini yang pertama itu ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tidak terhutang PPH yang dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB PPH pasal 22. Lalu yang kedua ada impor sementara jika akan diekspor kembali, dan yang ketiga ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Nah, tarif pajak PPH 22 ini
Yang pertama ini atas pembelian barang yang dananya dari APBN atau D, itu tarifnya 1,5%. Jadi PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga jual. Lalu ada importir yang memiliki API atau angka pengenalan importir, yaitu tarifnya 2,5%. Jadi PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Lalu yang ketiga ada importir yang tidak memiliki API, tarifnya itu 7,5%. Jadi PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Lalu ada barang impor yang tidak dikuasai, yaitu tarifnya 7,5% dari harga jual lelang. Lalu ada penembusan premium solar Pertamax atau SPBU swasta, tarifnya itu 0,3%. Lalu ada penembusan premium solar Pertamax atau SPBU Pertamina, itu tarifnya 0,25%. Lalu lanjut ke PPh pasal 23. Jadi PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa ataupun pemberian dan penghargaan. Selain yang sudah dipotong PPh pasal 21, umumnya penghasilan jenis ini terjadi ketika adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan ini akan memotong serta melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Nah, objek pajak pasal 23 ini sudah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum pada PMK nomor 141 PMK 03 2015. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilannya, yaitu 15% dan 2%. Itu tergantung dari objek pajaknya tersebut ya. Lalu ada pajak ini dipungut berdasarkan transaksi yang melibatkan pembayaran kepada pihak penerima penghasilan yang kemudian menjadi subjek pajak. Nah, subjek pajak dalam PPh 23 ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada pemotong PPh 23, lalu ada subjek yang dipotong PPh 23. Nah, yang pemotong PPh 23 ini ialah pihak yang bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak dari penghasilan yang dibayarkan. Itu meliputi kayak badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, perwakilan usaha luar negeri. Lalu ada subjek yang dipotong PPh 23. Jadi subjek ini ialah pihak yang menerima penghasilan dan akan mendapatkan bukti pemotongan dari pemotong. Nah, subjek ini meliputi atau mencakup wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT yang entitas luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Lalu ada objek pajak pasal 23, yaitu dalam PPh pasal 23 objek pajaknya adalah penghasilan yang berasal dari dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu ada bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dan yang keenam adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik. Nah, di sini ada juga yang tidak dikenakan pajak nih. Yang pertama, jadi yang tidak dikenakan pajak ini penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank ini SHU, koperasi yang diberikan kepada anggota, kepemilikan saham pada badan berupa perseroan terbatas atau BUMN atau BUMD yang memberikan dividen paling rendah 25% berasal dari jumlah modal yang disetor. Lalu ada tarif PPh pasal 23, jadi tarifnya ini sebesar 15%. Yang 15% ini wajib pajak membayar PPh sebesar 15% dari jumlah seluruh dividen, bunga, royalti, hadiah, premi asuransi, dan lain-lain. Lalu untuk tarif pajak PPh 23 sebesar 2%, itu wajib pajak harus membayar PPh sebesar 2% ini sejumlah uang sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan barang tersebut. Sewa dan penghasilan lain dari penggunaan tanah dan bangunan dibebaskan dari pajak ini. Beberapa jenis layanan lain yang dikenakan tarif PPh 23 2% ini secara khusus ada jasa penilaian, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa desain, jasa pembuangan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemah dan jasa notaris diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Lalu di sini ada tata cara menghitung pajak PPh 23. Jadi misalnya PT Sejahtera ini memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta. Maka perhitungan PPh 23-nya untuk pendapatan ini adalah, tadi kan kita sudah tahu ya kalau misalnya untuk jasa-jasa ini biasanya
dikenakan tarifnya itu 2%. Jadi kita tinggal turunin 2% dikali penghasilan bruto sama dengan tadi 2%-nya ini sebagai tarifnya dan penghasilan brutonya 20 juta. Jadi hasilnya itu 400.000. Jadi berdasarkan PPh pasal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT Sejahtera adalah sebesar 40.000 dan harus dilaporkan oleh Vivi Indah ke kantor pajak. Lalu ada PPh pasal 24 dan 26. Jadi PPh pasal 24 ini adalah kredit pajak dalam negeri atas pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Nah, sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT di Indonesia. Pemotongan yang bersifat final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Jadi pajak 26 dan 24 ini sebenarnya kebalik-kebalik aja. Lalu ada objek pajak PPh pasal 26 yaitu 20% dikali penghasilan bruto tarifnya. Lalu yang pertama ada dividen, yaitu ada bunga termasuk premium yaitu diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu ada royalti, ada imbalan, terus ada premi asuransi dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Lalu di sini ada PPh pasal 25. Jadi pengertiannya ini adalah merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh perusahaan, maksudnya nggak ditanggung oleh perusahaan. Nah, angsuran ini dapat digunakan sebagai kredit pajak pengurang terhadap pajak terutang atas keseluruhan penghasilan WP pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi sebenarnya pajak PPh 25 ini nih berkesinambungan di antara pajak-pajak PPh lainnya kayak pajak 21, 22, 23 itu mereka berkesinambungan. Nah, contoh ilustrasinya gini. PPh terhutang berdasarkan SPT ini pribadi ya, itu 100 juta. Nah, dikurangi ada PPh pasal 21 14 juta, PPh pasal 22 itu 10.500.000, ada PPh pasal 23 itu 7.500.000 dan PPh pasal 24 ini 10 juta. Nah, di antara PPh pasal 21, 22, 23, 24 ini dia nggak bayar sendiri. Nah, totalnya ini dari keempat pasal tadi, keempat PPh pasal tadi itu 42 juta. Jadi yang nominal yang dibayar sendiri adalah 100 juta dikurangin 42 juta, hasilnya 58 juta. Nah, besarnya angsuran pajaknya itu 58 juta dibagi 12, itu dalam tahun, maksudnya 12 bulan. Jadi hasilnya 4.833. Lalu ada pajak bumi dan bangunan yang terakhir. Jadi pajak bumi dan bangunan atau PBB ini merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tahan dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, objek PBB ini meliputi bumi dan bangunan. Nah, bumi ini adalah sawah, ladang, kebun, dan tanah. Nah, bangunan ini kayak rumah, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan. Mungkin kalau misalnya untuk objek, teman-teman juga udah banyak yang tahu ya kalau misalnya untuk PBB ini. Lalu ada juga yang tidak termasuk objek pajak PBB nih. Yang pertama ada dipergunakan untuk kepentingan umum. Itu contohnya mungkin kayak panti asuhan dan lain sebagainya. Lalu ada dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna. Itu mungkin kayak swaka, marga satwa dan lain sebagainya. Lalu ada dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional. Itu kayak kedutaan. Lalu di sini kalian juga perlu tahu NJOP itu apa. Jadi NJOP itu atau nilai objek wajib pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, rumus perhitungan PBB ini sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Jadi rumus NJKP ini adalah persentase NJKP 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang NJOP PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, 40% ini apabila lebih dari 1 miliar, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. Nah, maksudnya ini 1 juta mungkin. Nah, NJOP-TKP-nya ini 12 juta atau dengan kata lain nilai PB-nya 0,5% dikali NJKP. Nah, contoh soalnya, PT LAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas area tanah 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Nah, diketahui NJOP ini tanah per meter di daerah tersebut adalah
5 juta dan harga bangunan per meternya ini 1 juta. Jadi cara ngitungnya itu kita harus cari dulu NJOP-nya. Tadi kan rumus NJOP ini kita bisa ngitung nih lahannya ini kan tadi berapa nih? Lahannya ini 1000 meter. Nah dikali NJOP-nya, NJOP-nya ini 5 juta. Berarti 1000 dikali 5 juta sama dengan 5 miliar. Lalu untuk bangunannya, luas bangunannya tadi ini 800, terus dikali sama harganya ini 1 juta per meternya, jadi 800 juta. Jadi NJOP bumi dan bangunan adalah luas tanah ditambah luas bangunan sama dengan 5 miliar ditambah 800 juta, yaitu 5 miliar 800 juta. Lalu di sini ada cara hitung nilai jual kena pajak atau NJKP bumi dan bangunan, yaitu rumusnya persentase NJOP di atas 1 miliar dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Jadi persentase NJOP-nya ini 40% dikalikan dengan 5 miliar 800 juta dikurang sama 12 juta. Hasilnya 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. Nah, cara hitung pajak bumi dan bangunannya tarif PBB dikali NJKP. Tadi kan kita sudah tahu ya kalau misalnya untuk tarif PBB ini adalah 0,5%. Dan NJKP-nya juga kita sudah ketemu, yaitu 2 miliar 315 juta 200. Nah, jadi 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 sama dengan 11 juta 576 ribu. Maka setiap tahunnya PT AAA ini harus membayar PBB sebesar 11 juta 576 ribu rupiah. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.